Pada abad ke-13 di kawasan ini dulunya terdapat pelabuhan tersibuk di Nusantara. Mulai dari bangsa India Selatan, Timur Tengah, China, hingga Eropa. Para saudagar datang silih berganti, mulai dari Laksamana Cheng Ho hingga Chong Afi, yang masuk ke Tanah Delhi pada tahun 1800-an. Rumahnya masih berdiri kokoh di Jalan Kesawan. Jadi ini adalah foto keluarga Chong Afi yang diambil pada saat ulang tahun Chong Afi, ulang tahun ke-60 pada tahun 1920. Ini Chong Afinya dan ini istri ketiga. Nah, jadi kalau istri ketiga ini memang asli orang sini, orang Binjai, tapi peranakan itu campuran antara Cina dan Melayu. Kalau Chong Afinya sendiri aslinya datang dari Cina, merantau ke Medan sekitar umur 17 atau 18 tahun. Tapi begitu sampai di Medan, beliau ini belum menjadi siapa-siapa, hanya menjadi orang biasa saja. Setelah lama di Medan, baru Chong Afinya sukses menjadi seorang pebisnis di bidang perkebunan. Nah, kebunnya itu ada kelapa, kopi, tembakau, karet, dan lain sebagainya. Jauh sebelum adanya Pelabuhan Belawan, terdapat satu kawasan yang menjadi jalur perdagangan tersibuk di Nusantara. Kawasan itu kini disebut dengan situs kota Cina. Dan di Investigandi kali ini kita akan membahas bagaimana kehidupan masyarakat Tionghoa dan asal-usul mereka hingga sampai di Tanah Delhi. Zaman berganti, kini seperti apa potret kehidupan masyarakat Tionghoa di Medan? Jauh dari hingar-bingar kota, sebuah kelenteng berusia ratusan tahun di Sunggal mungkin dapat menjadi pembuka cerita. Ini paling lama ya, kayaknya di Sunggal paling lama ya, paling tua. Kelenteng ya, ini kan? Kelenteng. Kalau wihara kan itu seperti Buddha gitu kan. Kalau ini kan bisa tradisi gitu. Ini tahun berapa pas dulu saya nggak ngerti ya. Saya baru umur 60, jadi saya nggak. Lebih kurang ya, waktu itu saya tahu aja udah 130 lebih. Jadi saya rasa ini udah ya lebih kurang 140 lebih lah gitu. Saya kebetulan tinggal di depan, dari kecil saya suka main-main di sini, bawa adik main-main di sini gitu. Jadi saya tahu sekali, jadi saya senang kali dari kecil-kecil saya juga pingin kali ambil sapu bersih-bersihin sini. Orang Sunggal sebagian juga udah yang pindah keluar kota. Luar daerah gitu ya. Banyak orang luar yang masuk sini. Sekarang banyak orang baru makannya. Saya nggak gitu kenal. Banyak yang saya nggak kenal. Buat orang Sunggal kalau dulu. Sampai dalam-dalam ya. Itu ya sampai ternak buaya semua pasti kenal punya. Ya, nama saya Lim Hui Chu. Dari awal ya suami aku orang bawa buaya, anak buaya baby itu 12 ekor. Tak dapat dari mana kita pun nggak tahu lah. Jadi suami aku tertarik anak buaya agak aneh, lucu, unik. Dikasih uang rokok, jadi ambil ganti uang rokok lah. Terima anak buayanya, dikasih sayang, dipelihara, lama-lama besar. Udah besar bisa bertelur beranak, jadi anak kan, beneran jadi anak, lama-lama berkembang biak sampai banyak gitu. Tahun 59. Dulu masih di Medan, di bak-bak kecil aja lah dulu, di belakang rumah. Udah nggak muat baru pindah sini. Di sininya dari mulai tahun 70 lebih lah. 70 lebih. Kalau yang ikutin Buddha punya, masa ikutin wihara punya, mereka lebih rapi gitu. Apa-apa pun mau rapi, apa-apa pun mau bagus. Mereka yang tradisi ini kayaknya lebih oke asal-asalannya gitu. Masih ada acara bakar-bakar kertas sedikit gitu, tapi sekarang udah agak sebagian udah ngerti gitu. Jadi mereka juga udah ngurangi. Tapi masih kolot kali masih tetap mau. Kayaknya lebih bakarnya lebih banyak, dia lebih happy gitu. Jadi kita nggak bisa tekankan bahwa dia nggak boleh, nggak usah itu pemborosan gini-gini kan, nggak bisa. Pelan-pelan lah gitu, bertahap. Kamu lihat di wihara yang ada biku pinti, mereka cara persembahannya bersih gitu kan.
Nggak ada tempat bakar kertas. Dia mereka tancap dupanya pun rapi aja, nggak kayak sampai sini. Aduh, banyak banget ntar. Long Cemara ya udah termasuk wihara lah dia. Kan yang gede itu ya. Ya kalau itu Buddha akan datang. Kalau Buddha ininya namanya apa sih? Saya nggak ngerti lah. Pokoknya saya kalau bahasa Mandarinnya Milepo. Mereka semua vegetarian punya loh kalau itu. Itu mereka yang ikutin semua vegetarian. Kalau barongsai itu sebenarnya tradisi seperti apa tuh? Memperingati apa? Barongsai kan bukan untuk Imlek aja. Sekarang ada yang pindah rumah, buka peresmian kantor, sekarang kan udah ada. Jadi untuk kalau ada barongsai, masalah itu yang nggak bagus itu takut, barongsai kan beruncing gitu. Kenapa ada kembang api mercon itu kan mengusir yang jelek-jelek gitu katanya gitu aja. Sebenarnya barongsai itu sebagai dulu zaman dulu di Cina kuno itu diciptakan untuk mengusir roh-roh jahat ataupun istilahnya yang tidak bagus. Jadi diciptakanlah barongsai, dibunyikanlah suara keras-keras untuk mengusir roh-roh jahat tadi. Nah, jadi turun temurun dijadikanlah tradisi pas musim semi, pergantian musim semi, dari musim dingin ke musim semi, makanya itu disebut Imlek. Itulah kenapa Imlek itu identik dengan barongsai dan mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan. Kalau yang Imlek tanggal 12 jadi tanggal 12 berarti tanggal 11 malam ya. Sini biasa ada pasang kembang api, hampir kayaknya udah 10 tahun ya. Setiap malam tahun baru itu ada kembang api. Tahun ini enggak. Ya agak boleh. Dan lagi juga udah dipesan, maksudnya sembahyang boleh, tapi masa nggak boleh parkir. Nggak boleh parkir. Biasa kan mereka suka kalau udah sembahyang, mereka jam 12 datang sembahyang. Datang sembahyang, ketemu temen lah, ngobrol lah gitu. Tahun ini nggak boleh. Masuk sembahyang pulang. Masuk nggak boleh ada yang parkir di dalam. Tionghoa memang ya orang budaya kita ya, budaya Tiongkoknya berani berjuang, berani mati, berani dan lagi mereka itu nggak ada malasan gitu. Tapi itu sifat orang Cina, maksudnya budayanya. Kita udah diajarin orang tua, boleh miskin harta, miskin duit, tapi jangan miskin harga diri. Kalau Imlek nggak rame, orang kita pun ini COVID nggak berani keluar semua. Silaturahmi pun nggak boleh. Jadi nggak mungkin kita harap Imlek. Ya kita pun harap begitu, banyak pengunjung biar bisa ada biaya untuk makan buaya, ya kan. Nah, Bang Fadil pembina, awalnya tertarik barongsai itu kapan dan kenapa gitu? Terus terang kalau saya memang kan dari kecil mungkin ada hobi. Kita kalau yang anak 90-an itu dulu kan nggak ada barongsai. Nah kita ada barongsai itu kan pas era mulai reformasi tahun 99-2000. Itu baru mulai saya loh. Kita nengok itu kita paling sekitar umuran 8 tahun 9 tahun. Loh ini kok ini apa ya gitu. Dari situlah kita mulai tertarik. Oh ini namanya barongsai. Oh ini budaya kita. Nah pelan-pelan saya mulai tertarik, mulai bergabung dan mudah-mudahan sekarang kita sudah bisa bina kawan-kawan untuk sama-sama lestarikan budaya ini. Halo, nama aku Gilang. Halo, nama aku Stanley. Sebenarnya kami main barongsai udah lama, dari tahun 2013 saya. Aku 2010. KSK ini dibangun 2018 bulan 10 ya. Bulan 10 tanggal 23. Aku sama dia ini, aku kepala barongsainya, dia Ekor. kami sepasang. Nama saya Yoga Bang. Nama saya Timothy. Kalau mulai mengikuti barongsai di awal tahun 2012 Bang. 2012-an. Kalau saya sih masih dari tahun semalam.
Awal tertarik ikut barongsai ini ya dari teman bang. Terus nengok waktu kecil itu kan sering nengok barongsai. Terus ada hobi timbul dari barongsai ini gitu. Tadi latihannya bisa ceritain sedikit. Itu namanya latihan, itu atraksi tonggak namanya. Itu atraksi tonggak atau bahasa Indonesia kita cuang, itu cuang. Nah itu di situ atraksinya berupa ya pilar-pilar, itu dicampur dengan akrobatik sebenarnya sih. Ini sebenarnya mau bilang budaya Chinese pun enggak juga, sekarang kan udah universal, siapapun boleh main. Tidak ada beda suku, ras, agama, tidak ada. Kita di KSK sendiri ada orang Jawa ya, orang Bali. Iya. Memang kami dari awal memang komitmen siapapun memang yang hobi, yang tertarik silakan bergabung. Kita tidak ada memandang lu dari mana. Baju kita harus sama semua, baju tim. Tapi kita nggak di Jawa itu, kita nggak tanya lu dari mana, lu dari suku apa, lu agama apa. Tidak ada kata itu. Saya Mandeling Marga Rangkuti. Saya Batak, Marga Panjaitan. Waktu itu ada sih bang yang kayak barongsai tapi dia yang main di dekat daerah rumah gitu. Jadi sering lihat, apalagi kan dulu rumah tuh nggak jauh kayak misalnya dekat mall atau Carrefour gitu kan, sering nengok-nengok barongsai gitu. Di lingkungan ada, hari itu pernah show di situ. Jadi aku lihat sekali pertama kali di situ dan aku tertarik. Ada seninya, barongsai ini ada seninya. Hobi juga, Hobi, ada kawan banyak, seru, banyak teman, unik, banyak teman, main-main bareng gitu. kumpul. Belum lagi jahil-jahilnya orang nih bang, bangku gitu. Nah, Keseruannya sih jatuh, terkilir, dan itu sembuh main lagi. Semakin kesini lagi, apalagi terutama di Indonesia kita ini sekarang barongsai kan udah diubah lagi, bukan diubah, maksudnya lebih lebih universal. Sedangkan dari budaya Chinese berubah menjadi olahraga, sudah menjadi olahraga. Dan untuk sekarang terutama di Indonesia sudah di bawah naungan FOBI. FOBI itu Federasi Olahraga Barongsai Indonesia, dan sudah di bawah KONI Indonesia gitu loh. Jadi memang sudah jadi olahraga untuk kita semua gitu loh. Berarti ada kompetisinya juga? Kompetisi ada, baik secara skala nasional, internasional semua ada. Baik dari daerah, tingkat nasional sampai ke internasional. Imlek tahun ini lebih pada ke terus terang karena kita dilanda situasi pandemi yang luar biasa ini, luar biasa panjang ini. Ya kita bersyukur ya masih bisa dapat berkumpul, masih bisa merayakan meskipun dengan ada keterbatasan masing-masing. Ya kan tidak seperti yang tonton yang lalu sih. Tapi ya kita tetap harus bersyukur, kita sama-sama berdoa semoga ya tetap Indonesia kita ini cepat berlalu pandeminya, cepat terbebas dari mara bahaya, semua bencana, semua baik-baik saja. Semoga tahun depan ini kita lebih bagus lagi dan lebih baik lagi. Amin. Untuk makannya selain dari ini gimana tuh? Pasti banyak makan. Ya gitulah, hemat-hemat. Kalau banyak pengunjung kita kasih makan agak banyak. Kalau pengunjung sedikit ya kita gimana lah, kadang kasih, kadang enggak. Ada bantuan nggak kira-kira? Ya tiap tahun kalau bantu pariwisata untuk rehab-rehab tempatnya aja. Kalau dana ya nggak ada. Ya kita udah tua, nggak ada bisa harapan apa-apalah. Cuma kita bisa hidupkan buaya, udah syukur lah gitu aja. Kalau ajaran Buddha kan semua jalani dengan apa yang kamu tanam, apa yang kamu nuai gitu kan, tanam nuai kan gitu. Imlek tahun ini mungkin tak seperti biasanya. Suasana tentu berubah. Tapi tidak pada jiwa kedermawanan Chong Afi yang tercatat sejarah harus terus diwariskan. Menyayangi sesama makhluk hidup seperti yang dilakukan Lim Hui Chu dan mendiang suami. Atau merelakan masa tua untuk lebih dekat pada Sang Pencipta. Serta menjaga budaya leluhur agar tidak tergerus zaman.